Selamat datang Sobat Gadem semua di Kulkas edisi saya sendiri. Nggak bercanda ya. Jujur Kulkas kali ini tuh di luar rencana. Saya in frame di awal video ini gak disuruh sama sekali oleh Pak Haji Aang. Jadi ini inisiatif saya karena sayang banget Kulkas udah lama gak upload. Jadi saya inisiatif untuk upload sendiri gitu ya. Nah terus kenapa sih Kulkas jarang upload? Itu karena tak lain jadwal Pak Haji Aang itu udah kayak Erick Thohir pemirsa. Padat banget kayak perapatan lampu merah di Buah Batu itu ya. Padat banget ya. Apa sih kesibukan Pak Haji Aang? Nah ini ya, di antaranya kemarin tuh Pak Haji Aang ikut lagi MTQ Corporate tingkat nasional. Jadi kalau tahun kemarin tuh cabang lomba khutbah, nah sekarang tuh cabang lomba penulisan artikel Al-Quran dan juara lagi dong ya. Jadi tahun kemarin juara, sekarang juga juara. Jadi itu saya heran ya, dari 43 provinsi seluruh Indonesia Pak Haji Aang mewakili Jawa Barat dapat harapan 1. Itu kayaknya nggak bisa Pak Haji Aang kalau pulang tanpa membawa piala, itu harus aja membawa piala ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh dia ke saya tempo hari gitu, ahsanu amala itu adalah karya terbaik dalam hidup kita. Makanya kita harus berkarya terus, friend. Jangan berhenti berkarya, gitu katanya ya. Singkat kata singkat cerita, kemarin terjadi gempa lagi di Garut ya. Jadi setelah di Cianjur kemudian di Garut. Nah beliau itu langsung WA saya seperti ini. Walaupun akhirnya masih belum bisa dia syuting ya, karena minggu-minggu ini kemarin tuh beliau sibuk ada acara webinar internasional di prodi yang beliau pimpin itu ya, di KPI. Nah kebetulan saya tuh ikut di webinar internasional tersebut dan Pak Haji Aang jadi opening speakernya. Dan saya perhatikan opening speakernya itu menarik untuk dijadikan bahan kuliah kita. Itu tentang kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Dan jujurly kayak anak Jaksel ya, saya dengar opening speaknya itu kayak apa ya, kayak denger orasi ilmiah pengukuhan guru besar gitu. Jadi keren banget. Nah daripada penasaran seperti apa opening speaker di webinar internasional yang Pak Aang sampaikan waktu itu, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man sa'a min khalqihi bifadlihi wa karami wa khadala man sa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la sabiha wa la misla wa la niddalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Webinar internasional dengan tajuk Islamic Dakwah and Tabligh in the Malay World, Opportunities and Challenges, berpijak pada optimisme dan harapan kami sebagai anak-anak milenial untuk mewujudkan renaissance Islam di Melayu atau di Asia Tenggara. Tujuan ini tentu bukan sesuatu yang utopis, tetapi sangat realistis. Sebab berpijak pada sejumlah fakta yang tak terbantahkan, bahwa menurut para futurolog kelas dunia, Islam yang ya'lu wala yu'la alaih akan kembali bangkit membangun peradabannya dari dunia Melayu. Argumennya bahwa masyarakat Indo-Melayu memiliki kekayaan geografis adalah fakta yang tak terbantahkan.
masyarakat Indo-Melayu memiliki bonus demografis dalam bentuk penganut Islam terbesar, terbanyak di dunia, itu tidak bisa dibantahkan. Masyarakat Indo-Melayu memiliki catatan sejarah penyebaran Islam yang paling damai di dunia, itu juga tidak terbantahkan. Masyarakat Indo-Melayu memiliki kontribusi besar terhadap perdamaian dunia, itu juga tidak terbantahkan. Bahkan kita tahu bahwa dalam catatan sejarah Islam di Indo-Melayu berbarengan dengan the age of commerce, suatu masa di mana Asia Tenggara mengalami trade boom karena meningkatnya posisi Nusantara dalam perdagangan dunia, pernah terjadi konversi besar-besaran penduduk lokal untuk mengikuti agama Islam. Entah karena portabilitas sistem keimanan Islam, entah karena Islam diasosiasikan sebagai sultanan kaya raya pada saat itu, entah karena adanya introduksi budaya literasi yang relatif universal dari para ulama Nusantara saat itu, atau entah karena dakwah cantik dan ciamiknya popular sufisme para wali songo termasuk Sunan Gunung Jati. Nah, sekali lagi sangat jelas dan tak terbantahkan, Indo-Melayu memiliki modal dan peluang untuk renaisan Islam di Asia Tenggara. Bapak dan Ibu, tentu saja optimisme dari generasi Islam untuk renaissance Islam di Asia Tenggara tidak akan pernah disukai oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang tergabung dalam gerakan lantardoisasi yang dikomandani secara akademik oleh karangan orientalis, mereka tidak mengenal lelah untuk menjagling, bahkan mentekling cita-cita mulia untuk membangun kembali peradaban Islam. Bermula dari mengobrak-abrik fakta historik Islam di Melayu, agar basic epistemologi keilmuan Islam lumpuh layu. Kemudian dengan sistemik mereka mengkampanyekan Islam dalam citraan yang stigmatis, seperti Islam Asia Tenggara itu sebagai Islam yang periferal, Islam yang kampungan, akan terus mereka kampanyekan dari generasi ke generasi. Mereka, para orientalis itu, akan terus membuat hati generasi Islam untuk cedera dengan serius. Dengan begitu bangkitnya Islam di Melayu akan fokus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, melalui tujuan webinar ini, kami berharap yang mulia para narasumber bisa memetakan apa saja yang menjadi peluang sekaligus tantangan dari dakwah atau tabligh Islam di dunia Melayu, wabil khusus di Brunei Darussalam dan di Malaysia. Dengan pemetaan itu, kita semua akan terus bernawaitu membangun optimisme untuk mengkonstruksi kembali peradaban Islam di dunia Melayu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, untuk seluruh mahasiswa prodi komunikasi penyiaran Islam khususnya, wabil khusus seluruh mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ikutilah kegiatan webinar ini dengan seksama, karena ingatlah, maju dan mundurnya Islam di masa depan ada pada pundak kalian semua. Untuk pengurus HMJ dan komunitas di lingkungan Prodi KPI, atas kerjasama indahnya, saya haturkan terima kasih sebesar GBLA atau seluas Lusail Stadium di Qatar. Sebelum berpisah, izinkan saya tutup dengan pantun. Kebaya merah di belakang pintu, kaca bersinar di balik kelambu. Hindari Allah marah padamu dengan webinar dan cinta ilmu. Mata berbinar di pinggir terminal, salam rindu untuk dirimu. Mari kita ikuti webinar internasional demi kejayaan Islam di dunia Melayu. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Terakhir mohon berkenan kepada Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah untuk bisa menjadi keynote speak pada acara kita kali ini. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.